Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari kelas TL2A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sistem proteksi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang RCCB. Sebelum ke pokok pembahasan, teman-teman bantu like, subscribe, komen, dan share dulu ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Ya, dalam materi sistem proteksi atau RCCB, saya akan menjelaskan tentang Residual Current Circuit Breaker. Langsung ke pembahasannya. Pengertian RCCB. RCCB adalah komponen yang fungsinya sama dengan Earth Liquid Circuit Breaker atau ELCB. Perbedaannya, RCCB berbasis arus sedangkan ELCB berbasis tegangan. Residual Current Circuit Breaker atau RCCB merupakan modul proteksi terhadap bahaya arus bocor yang terjadi pada peralatan listrik maupun instalasi listrik sehingga terhindar dari resiko tersengat listrik maupun bahaya lain seperti kebakaran yang mengakibatkan resiko fatal bagi manusia. RCCB juga bisa diartikan semacam circuit breaker yang bereaksi lebih cepat dari MCB. Alat ini akan memonitor listrik sewaktu-waktu apabila terdapat short atau kabel terkelupas dan mengenai manusia, tidak mengakibatkan kematian. Yang kedua, karakteristik RCCB. Kedua, fasa kabel dan netral terhubung melalui RCCB. Setiap kali ada kesalahan ground terjadi, maka ia memutus rangkaian. Jumlah arus supply melalui saluran harus kembali melalui netral. Ini adalah jenis perlindungan guncangan yang sangat efektif. Yang ketiga, kelebihan RCCB. Kelebihan dari RCCB adalah bila seseorang mengalami tersengat listrik, maka RCCB akan bekerja dalam waktu kurang dari 0,1 detik untuk memutuskan aliran arus listrik, sehingga melindungi manusia. RCCB juga sangat berguna untuk melindungi peralatan yang sensitif terhadap kebocoran. RCCB memberikan dua macam proteksi atau pengaman, yakni kontak langsung. Kontak langsung terjadi apabila manusia memegang langsung kawat atau kabel fasad bertegangan. Pada dasarnya, pengaman terhadap risiko kontak langsung adalah isolasi kabel fasa tegangan dan penggunaan box panel setelah lainnya. Oleh karena itu, RCCB perlu dipasang pada peralatan listrik atau elektronik yang berhubungan dengan air seperti lemari es, mesin cuci, pompa air yang memiliki potensi besar terjadinya kesetrum. Yang keempat, cara kerja RCCB. Cara kerja dari RCCB ini adalah ketika terjadi kontak antara listrik dengan tubuh manusia, maka arus akan mengalir melalui tubuh manusia ke grounding atau bumi. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan arus total yang melewati RCCB sehingga memicu alat RCCB untuk memutus arus ketika terjadi kontak arus listrik, arus negatif, dan grounding pada instalasi listrik. Pada dasarnya, alat ini adalah sebuah saklar listrik otomatis yang dioperasikan dan dirancang untuk mendeteksi adanya arus listrik yang terjadi karena arus bocor pada instalasi dan peralatan listrik. Oleh karena itu, RCCB sebaiknya dipasang pada instalasi listrik untuk melengkapi fungsi proteksi atau pengaman dari MCB Miniature Circuit Breaker. RCCB memberikan dua macam proteksi atau pengaman, yakni kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung terjadi bila manusia memegang langsung kawat atau kabel fasa bertegangan. Pada dasarnya, pengamanan terhadap risiko kontak langsung adalah isolasi kabel fasa tegangan dan penggunaan box panel setelah lainnya. Tetapi untuk pengamanan tambahan, sangat direkomendasikan untuk menggunakan RCCB untuk mencegah terjadinya risiko masuknya listrik ke dalam tubuh manusia. Standar EAC menetapkan pemasangan RCCB dengan sensitivitas 30 mA untuk dipasang pada rangkaian stop kontak atau instalasi listrik kamar mandi, di mana RCCB akan otomatis trip apabila arus bocor yang terdeteksi melebihi ambang batas 30 mA. Sedangkan kontak tidak langsung terjadi apabila manusia memegang bagian logam yang bertegangan akibat kegagalan isolasi. Besarnya arus bocor tergantung pada resistansi bocor dan penyambung netral. Arus bocor akan kembali ke sumber lewat konduktor pengaman atau lewat bumi tersebut untuk memutuskan aliran listrik seketika.
hanya lewat kawat plus saja yang dihubungkan. Ya, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.